Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Budiarti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 4, pembelajaran 8 dengan judul Mari Berperilaku Terpuji dengan subtema rendah hati. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti kalian 1. Memiliki sifat rendah hati, 2. Membiasakan berperilaku rendah hati, 3. Dapat menunjukkan contoh-contoh rendah hati, dan 4. Dapat menjelaskan arti rendah hati. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, yuk kita berdoa dulu sama-sama. Kita ta'awudz dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Anak-anakku tercinta, Ibu yakin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah terbiasa melaksanakan sifat rendah hati, yaitu salah satu sifat terpuji, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat tempat kalian bermain. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah tahu artinya rendah hati? Tentunya sudah dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk itu kita saksikan dulu tayangan beberapa video pendek berikut. Derik minta maaf karena banyak kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan itu, akan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Erik, Mama maafkan kesalahan kamu. Mama doakan semoga kamu jadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua ya Erik. Iya Mama. Ngaji dulu ya. Ya, belajar yang benar, jangan main-main. Dengerin nasihat Pak Ustadz kalau lagi belajar. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati jalan ya. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Zakit zapek IZZA. Kamu baru pulang sekolah ya? Iya, aku baru pulang sekolah. Salha, nanti main yuk. Tapi aku ganti baju sama makan dulu ya. Aku juga mau pamit ke Bunda. Baiklah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi? Cukup menarik bukan? Dari tayangan-tayangan video tadi, tentunya ada yang seperti kalian laksanakan sehari-hari. Contohnya seperti Erik, Saliha, Sahla, dan Zian. Nanti ketika Ibu menjelaskan arti rendah hati, kalian akan lebih paham lagi. Rendah hati adalah salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati, senantiasa hatinya akan selalu tenang dan bersikap sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Orang yang rendah hati dalam berbuat baik tidak ingin dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk rendah hati. Rendah hati kepada sesama
dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Rendah hati bukan berarti rendah diri, karena rendah hati dan rendah diri mempunyai arti yang berbeda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar berperilaku rendah hati. Hal ini dijelaskan dalam sabdanya, wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bersifat tawaduklah sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Anak-anak, kalau kalian sudah paham tentang arti rendah hati dan sudah bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian sudah tahu keuntungan orang yang rendah hati. Di antaranya, disayang Allah, dicintai orang tua dan guru, banyak temannya, dan dijauhkan dari sifat sombong. Setelah mengetahui salah satu sifat terpuji adalah rendah hati, maka lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, yang merupakan sifat tercela. Tinggi hati atau sombong atau membanggakan diri tidak disukai oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang kalian simak video tentang sejarah kesombongan Raja Fir'aun yang akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Raja Fir'aun yang sombong dan Nabi Musa alaihi salam. Pada awalnya, Raja Fir'aun adalah seorang raja yang baik dan adil. Dia memimpin dua kaum, yaitu kaum Bani Israel dan Mesir. Pada suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi. Dari kejauhan melihat api membakar istananya dan ada seorang anak kecil masuk ke kamarnya dan menginjak-injak mahkotanya. Setelah mimpi itu, Raja Fir'aun memanggil para menteri dan ahli tafsir mimpi. Dan jawaban dari para ahli tafsir mimpi bahwa pada suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar itu, Raja Fir'aun menjadi sangat ketakutan sekali. Kemudian, dia memerintahkan tentaranya untuk mulai mencari dan memperhatikan semua perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan. Jika nanti anak yang dilahirkannya laki-laki, maka harus segera dibunuh. Sedangkan apabila yang dilahirkannya anak perempuan, dibiarkannya selamat. Karena kekuasaannya, Raja Fir'aun benar-benar telah berubah. Hal itu menjadi sangat membuat ketakutan masyarakat Bani Israel dan Mesir.
Raja Fir'aun menjadi raja yang sangat sombong, kejam dan zalim. Raja Fir'aun tak segan membunuh anak laki-laki karena takut mengganggu kekuasaannya. Di dalam Al-Quran, sewaktu bayi, Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Fir'aun. Tindakan ibu Nabi Musa itu karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hilir sungai, istri Raja Fir'aun justru menemukan Nabi Musa yang bersih dan bercahaya. Lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun dan dirawatnya hingga dewasa. Nabi Musa alaihissalam yang telah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi merasa berkewajiban mengajak ayah angkatnya untuk bertaubat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Raja Fir'aun bukannya bertaubat, bahkan dia semakin merasa berkuasa atas hidup dan matinya Nabi Musa. Raja Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Kesombongannya telah menjadikan Fir'aun semakin bertambah kejam, sehingga Nabi Musa dikejar-kejar oleh pengawal Fir'aun dan tentara istana. Itulah cerita singkat Raja Fir'aun yang sombong dan angkuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bala tentaranya. Dan Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut bahwa kekuasaan dan kesombongan hanya akan membuat Allah murka. Sedangkan ketaatan kepada Allah dan memohon kepadanya akan Allah selamatkan dari segala bencana. Semoga cerita singkat tentang Fir'aun yang sombong dan Nabi Musa alaihissalam yang taat menjadikan pelajaran bagi kita menjadi orang yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Sebagai tugas terakhir, supaya kalian lebih memahami lagi arti rendah hati, silahkan tulis 5 masing-masing contoh rendah hati ketika berada di sekolah, rendah hati ketika berada di rumah, dan rendah hati ketika berada di lingkungan masyarakat. Jangan lupa, buku-buku dan alat-alat tulisnya simpan lagi di tempatnya masing-masing ya. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.